damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 18 April tahun 2024, diambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat Paulus yang ditujukan kepada penerima, yaitu yang bernama Timotius, ada yang sangat menarik yang kita lihat dari firman Tuhan di pagi hari ini. Paulus menasihatkan Timotius supaya jangan takut. Dan kira-kira bagaimana Paulus mau menjelaskan untuk melawan ketakutan itu? Wajar Timotius takut untuk memimpin jemaat Efesus. Kira-kira apa yang membuat Timotius takut? Kira-kira tantangan apa yang dihadapi Timotius di dalam memimpin jemaat yang ada di Efesus? Karena Paulus sering masuk keluar penjara. Paulus pernah dipenjara di Roma. Kita melihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 28. Setelah itu dilepas lalu masuk penjara kembali di Troas. Karena Paulus masuk penjara dan keluar masuk kembali, sehingga Paulus menerima stigma yang negatif. Dan sebab oleh itulah teman sekerja Paulus meragukan kerasulan Paulus, meragukan kerasulan Paulus sendiri. Di ayat 15 di dalam pasal 1 ayat 15, di situ disebut ada kawan sekerja Paulus dikatakan, yaitu bernama Pilegus dan Hermogenes, yang meninggalkan Paulus karena mereka malu, karena mereka merasa terganggu karena stigma yang dikenakan kepada Paulus, sehingga mereka meninggalkan Paulus dan tidak ikut lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Inilah kemungkinan Timotius menjadi pesimis untuk memimpin jemaat yang besar itu, yaitu jemaat Efesus. Di dalam respons Paulus karena tantangan tersebut, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius melalui suratnya yang dikirim, supaya dia jangan takut dan pesimis untuk menjalankan dan memberitakan firman Tuhan. di tengah-tengah umatnya.
Paulus memberikan suatu dorongan supaya Timotius optimis dan berani untuk menghadapi masalah tersebut. Hal inilah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu anak rohaninya itu. Tantangan yang harus dihadapi, dan oleh itu Timotius tidak mudah, oleh sebab ia mengemban tugas yang sangat berat sebagai pemimpin jemaat. Ada kemungkinan Timotius mengalami banyak hal yang bisa membuat dia takut. Namun Paulus meminta Timotius mengorbankan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 3 hal inilah sangat ampuh untuk melawan setiap ketakutan yang mau mempengaruhi jiwa dan pikiran atau kehidupan Timotius sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan dan seorang yang mengemban tugas untuk memimpin jemaat di kota Efesus. Selain dari ketiga hal tadi, yaitu mengorbankan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, Timotius harus tingkatkan kapasitas imannya akan mencapai seperti yang yang disaksikan oleh Paulus. Dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Kata Paulus, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Paulus memastikan dia berani untuk menghadapi semua tantangan yang dia hadapi dan tidak malu untuk menyaksikan imannya yang walaupun dia di penjara. Kekuatan Paulus kita lihat karena dia tahu siapa yang dipercaya, yaitu Yesus Kristus juru selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah suatu yang menakutkan. Kemungkinan kita pun mungkin menghadapi ketakutan. Hari ini kita agar Allah memampukan kita, supaya Allah memberikan, yaitu roh, mengorbankan roh, semangat dan harapan dalam diri kita. Sebagai seorang yang percaya, kita harus berdoa untuk meminta ketiga hal tersebut. Jangan biarkan ketakutan melumpuhkan semangat kita, jiwa kita, iman dan harapan kita. Lawanlah ketakutan bersama dengan Tuhan. Bila kita bersama Tuhan dan mengimani dan melangsungkan dalam pekerjaan kita, menampakkan yaitu roh kekuatan seperti yang dipesankan oleh Paulus, dan semangat yaitu kasih dan ketertiban dalam setiap gerak kehidupan kita sebagai kesaksian kepada dunia, maka Tuhan akan menolong kita. Sekali lagi, lawanlah ketakutan bersama dengan Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita untuk melawan si jahat atau melawan ketakutan yang ada dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terpuji dan termuliakanlah nama-Mu karena kasih setia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan,
Kami adalah ciptaan-Mu. Kami adalah orang lemah. Semua yang ada dalam kehidupan kami, Engkau tahu. Tuhan, tantangan kehidupan kami, yaitu yang mungkin dalam pikiran dan hati kami untuk melakukan, menyaksikan iman kami. Kami sering dalam ketakutan. Tuhan, tolonglah kami, kuatkan, bangkitkan kami, yaitu roh kekuatan dari Engkau. Demikian juga berikan kepada kami semangat, yaitu semangat untuk mengasihi. Tuhan, dalam pekerjaan kami satu hari ini, besertamulah kami. Berikan kepada kami pengharapan yang teguh, karena Engkau bersama kami. Demikian juga melalui pengharapan kami, sertailah saudara-saudara kami dimanapun mereka. Bila iman mereka goyang, Engkau memampukan mereka untuk menghadapi segala yang mengganggu kehidupan keberimanan mereka kepada Engkau. Tuhan, demikian juga bila saudara-saudara kami dalam keadaan susah dan derita, berikanlah kepada mereka iman yang teguh. Berikan kepada mereka kekuatan melalui kuasa Rohul Kudus-Mu, melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, segala dosa yang kami lakukan, ampunkanlah itu semua, supaya kami layak mendapat berkat-berkat-Mu. Hanya kami berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.